Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam mimbar gemar GECA Peniel Surabaya dan GECA Anugerah Kemendung pada hari ini Rabu 15 April 2026. Kita akan sama-sama terberkati dari jadwal pembacaan kita hari ini yang terambil dari Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 1 sampai ke 5 yang berbunyi demikian. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini diawali dengan haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita, selama kita hidup sampai saat ini, kita selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita selalu menikmati kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu harus mengagungkan nama Tuhan. Karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Bahkan saat kita jatuh di dalam dosa, saat kita keluar dari rencana Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu baik bagi kita, dan Tuhan selalu mengasihi kita dan menarik kita kembali ke dalam rencananya yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita bukan karena melihat apa yang kita lakukan, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi kebaikan Tuhan itu tidak berkesudahan, karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena begitu besar kasih setia Tuhan, maka di ayat yang kedua di sini dikatakan, siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Siapa kita yang bisa memperinci kebaikan Tuhan dari awal sampai saat ini? Karena begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, sampai kita tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Sampai kita mungkin melewatkan kebaikan Tuhan yang kita alami. Karena tanpa kita sadari, saat kita mungkin jauh dari Tuhan, kasih Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa menghitung seberapa banyak kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa besar anugerahnya di dalam kehidupan kita. Sangat besar. Tidak bisa terhitung. Dan tidak ada yang bisa mengukur seberapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang kasih setia Tuhan itu tidak terhitung banyaknya dalam kehidupan kita. Terlalu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari hal-hal sepele yang kita alami itu adalah wujud kasih Tuhan. Kita akan lihat sama-sama dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghitungnya, karena itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan Tuhan adalah setia adanya. Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah menikmati kasih Tuhan, maka kita harus hidup di dalam ucapan syukur. Selalu mengatakan haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Dia. Apapun kondisi kehidupan kita, tetap kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita tahu untuk bersyukur dan memuji Tuhan, tetapi biarlah pujian-pujian kita tidak hanya sekedar ucapan saja, tidak hanya sekedar bernyanyi saja, tetapi kita harus mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan perbuatan kita. Di ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Kalau kita sudah merasakan perbuatan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita, dalam segala kondisi keadaan kita, bahkan saat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, kasih setianya tidak pernah berubah. Itu sebabnya sebagai ucapan syukur kita, maka kita harus berusaha untuk selalu hidup berpegang pada hukum Tuhan, selalu melakukan keadilan dalam segala waktu. Terus berusaha hidup di dalam kehendak dan firman Tuhan, itu adalah ungkapan syukur kita. Bukan hanya sekedar di bibir, tetapi kita boleh melakukan setiap firman Tuhan. Kita mendengar perintah Tuhan dan kita berusaha melakukannya. Itu adalah wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan yang kekal, itu juga menjadi jaminan kita. Mungkin saat ini kita dalam keadaan terpuruk, banyak pergumulan, banyak beban yang menekan. Tetapi ingat selalu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam ratapan dikatakan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mempunyai pengharapan karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi putus asa karena pergumulan kita. Jangan menjadi terpuruk karena mungkin sakit kita. Jangan menjadi patah semangat karena mungkin kita melakukan pekerjaan kita dan gagal. Terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tetap kuat, tetap semangat, taruh harapan kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya besar atas kita dan Tuhan kita adalah setia. Besar kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih setia Tuhan adalah kekuatan kita dan sukacita kita. Jadi saat kita mengalami jalan buntu, jangan lupa ingat kasih Tuhan. Sehingga itu membuat kita tetap kuat, tetap bersukacita, dan tetap mampu bersyukur. Kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran pagi hari ini.
Kami boleh selalu bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami terpuruk di dalam keputusasaan. Tetapi kami boleh selalu berpegang pada kasih setia Tuhan. Kami boleh terlalu berharap kepada Tuhan karena Tuhan adalah setia adanya. Dan rahmat-Mu cukup bagi kami. Terus kuatkan iman kami Tuhan supaya kami mempunyai pengharapan. Kami tidak putus asa karena kami mempunyai Allah yang mengasihi kami. Bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur selalu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, jangan menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah patah semangat. Karena kasih Tuhan itu ada untuk kita dan kita selalu mempunyai kekuatan di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.